Di awal film kita akan diceritakan pada sebuah kisah di mana seorang pria bernama Wenwu berhasil membantai ribuan pasukan kerajaan yang pada pertarungan itu ia menggunakan cincin legendaris yang ditemukannya dari sebuah makam kuno. Dengan cincin itu, kekuatan Wenwu menjadi seperti dewa, sampai-sampai tak ada satu kerajaan pun yang bisa menghentikannya. Bahkan, ia bisa hidup ribuan tahun, yang mana keadaan itu juga ia manfaatkan untuk menaklukkan kerajaan apapun yang diinginkannya. Wenwu mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 Cincin, di mana anggota 10 Cincin ini dilatih dengan sangat keras untuk menjadi asasin yang nantinya ia manfaatkan untuk mengendalikan pemerintahan. Kekuatan serta kekuasaan yang besar ternyata tak cukup membuat Wenwu berpuas diri, di mana pada tahun 1996 Wenwu bersama dengan pasukannya berusaha mencari sebuah desa bernama Talo yang diyakini terdapat seekor naga yang bisa menambah kekuatannya. Desa Talo sendiri tersembunyi di dalam sebuah hutan labirin yang sangat lebat, dan untuk mencapai ke sana bukanlah sebuah perkara mudah karena hutan tersebut ternyata adalah hutan hidup yang dapat bergerak dan membuat pasukan Wenwu jatuh ke dalam jurang. Untungnya Wenwu berhasil selamat berkat cincin tersebut, di mana selanjutnya ia mencari jalan ke desa Talo sendirian. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang penjaga desa cantik bernama Yang Li yang langsung menghadang Wenwu untuk masuk ke dalam desa Talo. Yang Li sendiri ditugaskan menjadi penjaga desa bukan tanpa alasan, karena ia adalah wanita yang sangat tangguh. Sampai-sampai untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Kekalahan Wenwu ternyata tak sampai di situ saja, karena kecantikan Yang Li ternyata membuat Wenwu jatuh cinta. Namun karena cinta mereka tak direstui oleh ketua desa, Yang Li pun terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan menjalin hubungan dengan Wenwu di kehidupan normal. Pengorbanan Yang Li juga diikuti oleh Wenwu, di mana di sini Wenwu memutuskan untuk melepaskan cincin legendaris agar ia dan Yang Li bisa hidup dengan damai. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Shang-Chi dan Xialing, di mana pada suatu hari, Yang Li kemudian menceritakan kepada Shang-Chi bahwa ia berasal dari desa Talo, di mana di sana terdapat seekor naga yang telah memberinya kekuatan untuk melawan kejahatan. Namun karena kini ia sudah meninggalkan desa tersebut, kekuatannya pun kini telah hilang. Setelah menceritakan semuanya, Yang Li pun memberi Shang-Chi dan Xialing sebuah kalung, yang mana pada kesempatan itu Yang Li berpesan, kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya. Keluarga Wenwu hidup bahagia dan damai setelah meninggalkan ambisinya, sampai suatu ketika sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan organisasi Ten Ring, tiba-tiba mendatangi rumah mereka untuk membalas dendam. Yang Li yang sudah tak mempunyai kekuatan mencoba melawan geng tersebut, sementara Shang-Chi yang masih kecil dan tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat kelompok tersebut membunuh ibunya. Setelah kematian istrinya, Wenwu kembali menggunakan cincin-cincinnya untuk membalas dendam dan membangkitkan kembali organisasi Ten Ring serta mulai melatih Shang-Chi menjadi seorang petarung handal. Shang-Chi dilatih dengan sangat keras dari kecil hingga remaja, di mana pada umur 14 tahun ia mulai diberikan misi oleh ayahnya untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Shang-Chi memutuskan untuk meninggalkan dunia kelam itu dan kabur ke San Francisco untuk memulai kehidupan baru. Di sini, kehidupan Shang-Chi sangat sederhana, di mana ia hanya menjadi seorang pegawai hotel bersama dengan sahabatnya yang bernama Katie. Di suatu hari saat Shang-Chi dan Katie sedang berangkat kerja, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya. Namun karena Shang-Chi menolak, pria itu pun memanggil kawan-kawannya dan mulai mengeroyok Shang-Chi di dalam bus tersebut.
Shang-Chi yang memiliki bakat bela diri langsung melumpuhkan semua pasukan tersebut, dan aksi pertarungan menebarkan itu direkam langsung oleh salah seorang penumpang yang melihatnya. Shang-Chi yang mengira telah mengalahkan semua pasukan itu tiba-tiba didatangi oleh salah seorang pria yang duduk di belakang, di mana di sini pria itu mengeluarkan senjata dari lengannya. Kekuatan yang besar membuat Shang-Chi cukup kewalahan, sampai suatu ketika Shang-Chi memiliki ide untuk melepaskan gerbong belakang dan membuat pria itu pun mengalami kecelakaan. Sayangnya kemenangan itu hanyalah kebahagiaan sesaat, karena ternyata pria itu berhasil mengambil kalung dari Shang-Chi. Semua kejadian mengerikan itu membuat Katie menjadi syok dan mulai bertanya pada Shang-Chi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, Shang-Chi dan Katie memutuskan untuk pergi ke Macau demi mencari adik perempuan Shang-Chi dan memperingatkannya tentang pergerakan organisasi Ten Ring yang kemungkinan besar akan mendatangi Xiangling demi merebut kalung pemberian ibunya. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie pun sampai di Macau, di mana di sini Shang-Chi ternyata telah menjadi terkenal akibat viralnya rekaman video yang disebarkan oleh salah seorang penumpang tadi. Shang-Chi yang awalnya hanya ingin mencari adiknya, kini malah harus menantang salah satu petarung unggulan yang mana ternyata petarung unggulan tersebut adalah adiknya sendiri. Hal itu ternyata telah disetting oleh Xiangling sendiri yang kesal pada Shang-Chi karena dulu pernah meninggalkannya sewaktu kecil. Setelah pertarungan itu, Shang-Chi pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya dan meminta Xiangling untuk berhati-hati pada organisasi Ten Ring yang mengejarnya. Xiangling yang sudah bisa menjaga dirinya sendiri meminta Shang-Chi untuk tak khawatir. Tak lama setelah mereka berbicara, pasukan Ten Ring tiba-tiba muncul dari berbagai arah. Xiangling yang sudah memiliki jalur darurat lalu pergi meninggalkan Shang-Chi dan Katie begitu saja. Banyaknya pasukan Ten Ring membuat Shang-Chi memutuskan kabur melewati tebing. Namun usaha itu tak semudah yang dibayangkan, karena pasukan Ten Ring tiba-tiba datang dari atas dan langsung menyerang Shang-Chi saat itu juga. Keadaan itu sempat membuat Katie hampir terjatuh. Namun karena Xiangling tiba-tiba muncul, ia pun akhirnya bisa selamat. Perbedaan kekuatan yang cukup seimbang membuat Shang-Chi dan Xiangling hampir memenangkannya. Namun karena Wenwu tiba-tiba muncul, mereka berdua pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke markas Ten Ring untuk dibawa pulang. Sesampainya di markas itu, Shang-Chi dan Xiangling masih dihormati oleh para pasukan ayahnya, di mana kemudian mereka makan malam sambil menceritakan tentang masa lalu ibunya. Di sini Wenwu bercerita bahwa sejak kematian istrinya, ia kembali menggali kisah tentang desa Talo, dan ia juga mengaku bahwa akhir-akhir ini ia mendengar bisikan dari istrinya yang meminta Wenwu untuk membebaskannya dari sebuah gerbang yang berada di dalam desa Talo. Untuk membuktikan perkataannya, Wenwu lalu menggunakan kedua kaleng tersebut untuk diletakkannya pada patung naga. Di sini, Shang-Chi dan Xiangling akhirnya percaya bahwa yang dikatakan oleh Wenwu mungkin saja memanglah sebuah fakta. Namun karena Wenwu ingin menggunakan cara jahat untuk mencapai ke sana, Shang-Chi pun langsung menolaknya. Shang-Chi lalu mencoba menghentikan Wenwu, namun karena kekuatan Wenwu sangatlah kuat, mereka pun gagal menghentikannya dan dipenjarakan di bawah tanah. Di sini, Shang-Chi dan Xiangling merasa curiga dengan bisikan yang didengar oleh ayahnya, karena dulu Shang-Chi telah melihat sendiri kematian ibunya dan tak akan mungkin terkurung di dalam sebuah gerbang. Maka dari itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk mendahului ayahnya pergi ke desa Talo, memanfaatkan perkenalannya dengan seorang pria bernama Travel yang bisa menuntunnya masuk ke dalam desa tersebut dengan mengikuti arahan hewan asli sana. Hutan yang bergerak bisa dengan mudah dilewatinya, dan sesampainya di sebuah air terjun, mereka pun dibawa masuk ke sebuah dimensi menuju desa Talo.
Desa Talo dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah hidup berabad-abad lamanya, mulai dari rubah berekor 9 sampai kuda berbentuk naga yang sangat unik. Singkat cerita, sampailah Shang-Chi di Desa Talo, yang mana di sana mereka disambut dengan cukup baik oleh saudari perempuan ibunya yang bernama Yingnan. Pada kesempatan itu, Shang-Chi langsung menceritakan kepada Yingnan tentang masalah yang terjadi saat ini. Yingnan mencurigai kalau bisikan-bisikan yang didengar oleh Wenwu berasal dari cincin-cincin yang dipakainya sejak lama, dan cincin itu telah menghasut Wenwu untuk membuka gerbang penyegel makhluk kuno raksasa yang sangat berbahaya. Mengetahui ada ancaman yang datang, semua orang pun mulai mempersiapkan dirinya untuk melawan pasukan Ten Ring, mulai dari berlatih memanah hingga membuat senjata dari energi naga. Shang-Chi sendiri berlatih bersama Yingnan untuk menguasai pengendalian udara yang nantinya bisa ia gunakan untuk melawan Wenwu. Singkat cerita, tibalah hari di mana pasukan Ten Ring datang untuk membuka gerbang, di mana di sini Wenwu berhadapan langsung dengan sang ayah yang masih terus dihasut oleh bisikan-bisikan goib untuk membuka gerbang penyegelan. Wenwu sangat kecewa karena Shang-Chi yang ia latih sedari dulu malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Dengan kekuatan 10 cincinnya, Wenwu mementalkan Shang-Chi hingga tenggelam, dan ketika melihat kesempatan untuk bergerak, Wenwu pun terbang menuju gerbang kegelapan dan langsung mencoba membuka gerbang tersebut. Karena pukulan yang ia lakukan, satu persatu burung penghisap jiwa mulai berterbangan dan mulai menyerang semua pasukan hidup yang dilihatnya, tak terkecuali para pasukan Ten Ring. Pada awalnya, pasukan Ten Ring percaya kalau mereka bisa mengatasi makhluk tersebut sendirian. Namun setelah mengetahui kalau senjata yang mereka bawa tak bisa membunuh makhluk tersebut, mereka pun memutuskan untuk bergabung bersama Desa Talo untuk mengalahkan makhluk tersebut. Jiwa-jiwa yang berhasil diserap nantinya akan dibawa menuju gerbang untuk membangkitkan makhluk raksasa. Di sisi lain, Shang-Chi yang tenggelam setelah terkena serangan dari Wenwu mulai mendapat pencerahan, di mana di sini ia mengingat perkataan ibunya yang berkata kalau Desa Talo adalah bagian dari Shang-Chi yang bisa dimanfaatkannya untuk mengendalikan naga air yang ada di sana. Dengan kekuatan naga Talo, Shang-Chi berhasil membunuh burung-burung penghisap jiwa. Namun setelah ia menyadari kalau sang ayah masih mencoba membuka gerbang, ia pun langsung mendatanginya dan kembali berduel 1 lawan 1. Pada pertarungan itu, Shang-Chi berhasil mengendalikan serangan cincin-cincin tersebut. Namun saat ia memiliki kesempatan untuk membunuh ayahnya, ia tak melakukannya. Di tengah pertarungan itu, penghuni gerbang kegelapan tiba-tiba muncul dari belakang mereka, dan melihat Shang-Chi yang lemah, sang monster pun langsung menyerangnya. Untungnya, Wenwu langsung tersadar kalau yang dilakukannya adalah kesalahan besar. Maka dari itu, Wenwu pun langsung melindungi Shang-Chi dari serangan tersebut. Sayangnya, pengorbanan itu membuat Wenwu menjadi tewas. Namun karena ia sudah mempercayai Shang-Chi, ia pun memberikan ke-10 cincinnya untuk digunakan oleh Shang-Chi. Shang-Chi yang tertekan tiba-tiba dibantu oleh Xiangling yang menunggangi naga, dan kekuatan yang setara membuat kedua makhluk itu bertarung mati-matian. Ketika makhluk penghisap sudah semakin kuat, makhluk itu pun berniat untuk menghisap jiwa dari naga Talo. Namun saat makhluk itu hampir saja mengalahkannya, tiba-tiba sebuah panah meluncur tepat mengenai sang monster, dan kesempatan itu pun membuat Shang-Chi dan Xiangling saling bekerja sama untuk menggunakan kekuatan ke-10 cincin dan meledakkan tubuh sang monster hingga berkeping-keping. Peperangan yang mematikan membuat banyak korban berjatuhan. Maka dari itu, Shang-Chi dan yang lainnya pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur pada peperangan.
Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Shang-Chi and the Legend of Ten Ring yang dirilis pada tahun 2021. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.